Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anggrini Madiklinda. Saya adalah salah satu dosen di program studi Agribisnis, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Kristen Wirawacana Sumbar. Melalui video ini, izinkan saya mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampu sebagai bukti kinerja saya pada pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Saya memulai karir saya sebagai dosen pada tahun 2018 dan saya mengampu beberapa mata kuliah, diantaranya Manajemen Sumber Daya Manusia, kemudian ada Sosiologi Pertanian dan Pedesaan, Komunikasi Pertanian, Pertanian Berkelanjutan, serta beberapa mata kuliah lainnya yang ada di program studi Agribisnis. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada semester 3 dengan kode mata kuliah AGB 21207 yang seluruh proses pembelajarannya dilaksanakan dalam bentuk teori. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa agar mampu memahami konsep dan penerapan sumber daya manusia di sektor agribisnis, mulai dari perencanaan sumber daya, rekrutmen, seleksi, orientasi, pengembangan sumber daya manusia, penilaian kinerja, kompensasi, hingga audit sumber daya manusia. Seluruh materi tersebut disusun untuk mendukung tercapainya capaian pembelajaran lulusan yang mampu mengelola sumber daya manusia secara profesional dan bertanggung jawab dalam organisasi agribisnis. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri dari 5 bagian utama. Yang pertama yaitu menguasai konsep teoritis sumber daya manusia pada organisasi agribisnis secara mendalam. Yang kedua adalah mampu merencanakan, mengelola, mengevaluasi, dan mengembangkan sumber daya manusia pada usaha agribisnis. Yang ketiga, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang keempat, mampu bekerja sama serta bertanggung jawab terhadap penyelesaian pekerjaan. Dan yang kelima, bertanggung jawab terhadap pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan, di mana 14 kali pertemuan itu untuk proses pembelajaran, 2 kali pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dan terdapat 5 materi pembelajaran utama dalam mata kuliah ini. Yang pertama yaitu konsep dan peran MSDM. Yang kedua, proses dan sistem perencanaan sumber daya manusia. Yang ketiga, rekrutmen, seleksi, orientasi, dan penempatan kerja. Yang keempat, pengembangan pemberdayaan dan manajemen karir dalam SDM. Yang kelima, kinerja, penilaian kinerja, kompensasi, kepuasan dan motivasi kerja. Yang keenam, pengorganisasian dan pengkoordinasian SDM. Yang ketujuh, K3, perlakuan adil dan pembinaan disiplin kerja, serikat karyawan, konflik dan stres di tempat kerja. Yang kedelapan, sumber daya manusia dalam sebuah bisnis global. Yang kesembilan, terkait audit sumber daya manusia. Sehingga ada beberapa aspek yang dinilai untuk menentukan nilai akhir dalam perkuliahan ini, yang terdiri dari yang pertama adanya tugas terstruktur, itu penilaiannya 30%, yang kedua kuis 10%, yang ketiga keaktifan 10%, kemudian ada UTS dan UAS itu masing-masing 25%. Berikut pemaparan kuliah MSDM untuk materi pertemuan ke-13 terkait konflik dan stres di tempat kerja dalam usaha agribisnis. Baik, selamat siang untuk teman-teman semua. Siang, Bu. Oke, sebelum kita memulai kuliah kita hari ini, saya minta kesediaan mata untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa kita berdoa. Puji syukur Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Terima kasih Mata. Sebelum kita memulai materi kita hari ini, saya ingin bertanya kepada teman-teman. Kira-kira teman-teman masih ingat tidak materi minggu lalu? Ada yang masih ingat?
biasa itu. Silakan Joni. Mungkin kita mulai kita membahas tentang bagaimana organisasi itu menerapkan perlakuan yang adil kepada karyawan. Terus pentingnya komunikasi dua arah, disiplin dalam bekerja, yang berikut hubungan antara serikat karyawan dengan manajemen. Oke, ya bagus. Berarti teman-teman masih ingat. Nah, pertanyaannya sekarang, jika semua aturan ini sudah diterapkan, kira-kira di dalam satu perusahaan itu ada kemungkinan terjadinya konflik atau tidak? Ada. Oke. Menurut saya, Bu, Ya, silakan Sesti. menurut saya tetap bisa terjadi konflik. Iya. Kenapa? Karena setiap orang punya pendapat masing-masing dan juga kepentingan yang berbeda-beda. Oke. Nah, inilah yang akan kita bahas hari ini. Jadi meskipun sebuah organisasi ataupun perusahaan itu sudah menetapkan aturan-aturan yang jelas, ada SOP-nya, tetapi nanti di saat berjalannya kegiatan atau apapun di perusahaan itu pasti akan terjadi yang namanya konflik atau stres di tempat kerja. Sekarang saya ingin bertanya, konflik itu terjadi kira-kira karena apa? Saya itu Oke. ada anggota yang kurang aktif. Anggota kurang aktif, apalagi mungkin teman-teman perbedaan pendapat. Ada lagi? Ini kurangnya berkomunikasi. Oke, kurangnya komunikasi. Ada lagi mungkin? Ya. Pembagian tugas yang tidak ada. Oke, ternyata konflik itu muncul dari masalah-masalah sepele. Kurangnya komunikasi, pembagian tugas tidak adil, apalagi tadi itu perbedaan pendapat, itu bisa terjadi konflik. Sekarang kita akan membahas bagaimana konflik dan stres di tempat kerja itu sendiri. Jadi, sebelum kita membahas lebih jauh, berikut ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu teman-teman mampu menjelaskan konsep konflik dalam sebuah organisasi. Kemudian yang kedua membedakan bagaimana berbagai pandangan mengenai konflik. Jadi pandangan mengenai konflik itu banyak, luas. Tidak hanya konflik itu hanya berupa masalah yang akan memperburuk keadaan, itu tidak. Tapi ada pandangan-pandangan yang lebih banyak lagi. Kemudian ada menganalisis dampak konflik terhadap kinerja organisasi. Kemudian mengidentifikasikan penyebab konflik di tempat kerja. Yang kelima menentukan strategi penyelesaian konflik yang tepat pada bidang agribisnis. Nah, sebelum itu saya mau bertanya, dari sekian penjelasan yang tadi ini, kira-kira apa itu konflik? Ada yang mau menjawab? Saya Ya. ini konflik itu perselisihan yang terjadi antara sesama karyawan. Perselisihan. Ada lagi? Mungkin konflik selain perselisihan? Saling menyalahkan, Saling menyalahkan. Victor, silakan. pertengkaran, Pertengkaran. Apa lagi? perbedaan pendapat. Oke, perbedaan pendapat. Nah, terima kasih untuk jawabannya. Jadi teman-teman, jawaban teman-teman ini sudah mengarah pada konsep yang sangat benar. Sehingga di sini ada pengertian. Konflik ini adalah ketidaksesuaian pendapat, persepsi, atau kepentingan antara dua orang atau lebih. Jadi ini tidak hanya satu orang. Berarti konflik ini ada dua orang atau lebih. Yang muncul karena perbedaan tujuan. Kalau tidak berbeda tujuannya, tidak mungkin ada konflik. Kemudian, konflik itu dapat muncul antara individu dengan individu. Jadi dia tidak satu individu, tapi dia antara individu dan individu. Berarti ada dua orang minimal. Kemudian, individu dengan kelompok. Jadi mungkin dalam satu kelompok ada ketua berkonflik dengan anggotanya. Kemudian ada lagi kelompok dengan kelompok. Setelah itu ada, kalau kita bawa ke arah perusahaan atau ranah pekerjaan, ada karyawan dan manajer. Jadi konflik ini dia fokusnya tidak hanya pada satu orang, tapi ada dua pandangan, dua tujuan yang berbeda. Nah, ini kita akan bahas ada beberapa pandangan klasik dan modern tentang konflik. Jadi ada banyak sekali pandangan tentang konflik. Mungkin pandangan Marta tentang konflik beda, pandangan Sonia tentang konflik itu berbeda, Soleman tentang konflik
konflik itu berbeda, itu bisa terjadi. Begitu juga para ahli sebelumnya, ada pandangan-pandangan yang terjadi terkait konflik. Kira-kira menurut teman-teman, dari pandangan ini, mana yang saat ini yang sangat bagus untuk diterapkan? Kira-kira dari pandangan klasik dan modern tentang konflik, saat ini itu lebih diterapkan cara mana? Apa mungkin mendingan kita cara tradisional, meskipun kita hidup di era modern, kayaknya kita cukup deh dengan cara tradisional karena konflik itu ternyata buruk. Atau mungkin pandangan bahwa konflik itu wajar, atau lebih lagi ternyata perlu ada konflik. Kira-kira bagaimana menurut kalian setelah pemaparan tadi? Ada yang mau menjawab? Ya, perlu karena dengan adanya konflik ini perusahaan bisa mengevaluasi apa-apa saja yang perlu diperbaiki. Oke. Jadi lebih baik ke depan. Oke, jadi perlu untuk evaluasi sehingga perusahaan itu menjadi lebih baik. Ada lagi mungkin selain evaluasi untuk perusahaan menjadi lebih baik? Ada lagi? Udah? Oke, cukup. Ya, kita lanjut. Oke, kemudian konflik dan prestasi organisasi. Jadi konflik ini akan memberikan dampak. Pertama, kita lihat dulu dampak positifnya. Dampak positifnya ini ketika muncul perbedaan dan ide untuk mencari solusi yang terbaik. Kalau tidak ada perbedaan ide, ya pasti solusinya itu dia monoton, hanya berpihak pada siapa saja yang sering memberikan ide. Tapi ketika muncul perbedaan, sehingga kita harus berpikir lagi mana yang paling baik untuk menyelesaikan masalah atau konflik. Kemudian itu akan merangsang kreativitas dan inovasi. Sama sudah seperti yang saya jelaskan tadi bahwa konflik itu ternyata memang perlu. Kalau tidak ada konflik, kita tidak akan keluar dari zona nyaman. Jadi kita akan menganggap bahwa oh, saya sudah cukup, kemampuan saya cukup sampai di sini. Ternyata dengan kemampuan saya seperti ini, saya ya sudah bisa hidup, sudah bisa bertahan hidup. Ternyata dampak positifnya ini kita akan lebih kreatif. Kemudian meningkatkan diskusi kritis dalam pengambilan keputusan. Nah, itu dia. Tapi kalau dampak negatifnya ini menghambat. Ada batasan. Ada batasan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok. Nah, kemudian di sini teman-teman lihat, ini ada kurva hubungan antara konflik dan kinerja. Kalau di sini, ini di bawah, ini tingkat konflik dan ini tingkat kinerja organisasi. Ketika konflik 0, kinerja juga 0. Dalam artian, dia datar. Dia tidak akan menuju perubahan yang lebih baik. Nah, ketika konflik sedang, kinerja itu ada di titik optimal. Konflik sedang ini, dia ada di sini, di 4, posisi 4 dan 6, dia ada di kinerja organisasi yang optimal. Kemudian ketika konflik terlalu tinggi juga tidak bagus. Gitu. Jadi kalau konflik terlalu tinggi, ini akan berdampak pada kinerja organisasi yang buruk juga. Makanya perlu konflik itu dikelola dengan baik. Kenapa perlu dikelola dengan baik? Sehingga dia ada pada puncak ini. Dia ada pada puncak tertinggi. Itu adalah kurva hubungan antara konflik dan kinerja. Nah, sekarang kita akan lanjut. Bagaimana cara menemukan dan mengelola konflik? Ternyata konflik itu perlu kita temukan. Gitu. Cara menemukannya itu kita harus mengamati sekitar kita. Kemudian perlu dianalisis indikator kinerja, target tercapai tidak. Kira-kira misalnya kalau Marta buat sesuatu, sudah melakukan sesuai tugasnya, tapi targetnya tidak tercapai, berarti di situ ada masalah. Kemudian mendengar keluhan langsung, mengevaluasi alur kerja dan koordinasi, melakukan survei kepuasan. Kira-kira perlu tidak survei kepuasan? Perlu. Manfaatnya untuk apa? Kira-kira. Kalau di dalam sebuah perusahaan atau di dalam sebuah tim kerja, perlu tidak kita mengevaluasi dalam artian kita memberikan survei terkait bagaimana sih
Atau apa sih yang harus disediakan perusahaan, atau bagaimana kinerja tim, itu perlu tidak? Perlu, agar supaya bisa diubah menjadi oke. Jadi itu. Jadi kita perlu melakukan konflik di tempat kerja sehingga perusahaan ini bisa dijalankan ke arah yang lebih baik. Kemudian perlu dikelola tidak? Sudah ditemukan perlu dikelola tidak? Victor, kira-kira konflik itu perlu dikelola tidak? Perlu. Oke. Jadi dalam mengelola pun kita tidak bisa sembarang. Jadi ada cara-caranya. Kira-kira apa cara-caranya? Perlu identifikasi akar masalah. Jadi jangan sampai kita menyimpulkan sebuah konflik yang terjadi karena masalah, harusnya ada masalah A, kita sudah menyimpulkan masalah, oh ini akar masalahnya ini B, gitu. Atau mungkin sebenarnya akar masalahnya itu safety. Kinerja perusahaan tidak bagus, produksi misalnya kita bekerja di perusahaan industri kecap ABC atau kecap BCD misalnya. Nah, ternyata produksi ini tidak jalan dengan baik. Nah, kita sudah menganggap bahwa oh ternyata mesinnya salah, ininya ini tidak tepat segala macam. Ternyata masalahnya misalnya contoh di safety, di kepala produksinya. Oh ternyata masalahnya adalah safety ini tidak bisa memanage teman-temannya, timnya untuk apa? Untuk melakukan produksi dengan baik, waktunya tidak diatur, gitu. Tidak diperhatikan mesinnya, apakah sudah yang menggunakan mesin itu sudah sesuai kapasitasnya atau belum. Jadi seperti itu akar masalah, perlu digali akar masalahnya. Jangan sampai kita menemukan atau tidak menggali akar masalah, kita mereka-reka masalah apa yang terjadi. Kemudian yang berikutnya adalah klarifikasi fakta, cek. Benar tidak? Cara ceknya adalah cek timnya, tidak bisa safety-nya saja dicek. Cek timnya, cek mesinnya, gitu. Kemudian komunikasi terbuka, diskusi, kita sharing apa sih kendalanya kalian. Walaupun kita sudah tahu akar masalahnya, tapi perlu diskusi secara terbuka. Mungkin safety sebagai kepala produksi, oh dia salah menentukan itu karena apa? Karena memang dia kewalahan. Mungkin posisinya Hesti itu memang tidak cocok dia di situ. Ada orang lain yang lebih cocok. Mungkin Hesti lebih cocok di pemasaran, seperti itu. Kemudian perbaikan SOP, perbaikan aturan-aturan, budaya kolaborasi. Penting tidak kolaborasi kira-kira? Penting. Jadi kolaborasi itu dia melibatkan banyak pihak, tidak hanya banyak pihak, tetapi banyak bidang. Nah, kemudian tidak semua konflik itu diselesaikan dengan cara yang sama. Ada konflik yang perlu kita lebih baik dihindari, ada konflik yang cukup kita mengalah, dan ada konflik yang kita perlu melalui kolaborasi. Nah, ini loh cara kerja yang benar seperti ini. Atau seperti apa? Perlu kolaborasi tidak? Perlu. Kolaborasi itu kira-kira mempermudah pekerjaan kalian dalam mengerjakan tugas kelompok atau tidak? Mempermudah. Contohnya memang misalnya saya memberikan tugas kelompok kalian, coba turun ke lapangan, cek di lapangan itu kira-kira petani saat ini, petani jagung misalnya, punya masalah apa. Nah, dalam kalian berkolaborasi, kira-kira cara kalian berkolaborasi itu bagaimana? Coba. Contohnya misalnya di satu desa, berarti dalam satu kelompok ada namun dia kita bagi-bagi, kau di RT ini, kau di RW ini. Oke, jadi ada pemetaan, pembagian tugas. Oke, ada yang lain? Pas? Ya. Jadi pembagian tugas itu penting. Jadi dalam manajemen konflik, sebenarnya yang saya berikan ke kalian ini adalah masalah. Masalahnya adalah coba cek, turun ke lapangan, cek kira-kira apa yang terjadi di lapangan petani jagung itu seperti apa. Itu masalah yang saya berikan. Nah, kalian menangkap masalah itu dengan cara, oke, saya membagi, ketua timnya membagi teman-teman tugasnya masing-masing. Misalnya tadi dalam satu desa ada beberapa petani, bagi kamu silakan FGD atau wawancara secara mendalam ke petani A, yang satu ke petani B, yang satu ke petani C. Jadi tidak dihindari, terlalu banyak petani. Ya sudahlah, petani lain kita singkirkan saja. Maksudnya bukan
Itu ternyata tidak. Itu ada strategi-strateginya. Dibagi, terus pertanyaannya dibagi. Mungkin pertanyaan dia lebih fokusnya ke apa? Ke jagung. Jagungnya dia mungkin hanya fokusnya ke tanam. Petani B fokusnya ke pemasaran, seperti itu. Jadi itu perlu di manajemen dengan baik. Nah, saya punya satu studi kasus. Ini. Coba kalian lihat studi kasus ini. Ini terjadi di konflik di kelompok tani. Silakan teman-teman baca. Saya kasih waktu 1 menit untuk membaca dan sebentar akan ada pertanyaan yang timbul. Kira-kira menurut teman-teman masalah sebenarnya apa? Ini penjelasannya panjang. Menurut teman-teman? Menurut saya, Bu, Ya. kalau menurut saya masalah itu di dana kelompok tani yang tidak transparan. Oke. Sistem terpukul. Oh, dananya tidak transparan. Itu masalah utamanya. Mungkin ada yang lain? Oke, Sonia? Menurut saya itu bukan hanya masalah dana, tapi Ya. juga karena kurangnya kepercayaan antara pengurus. Oke. Jadi tidak transparan. Pendapat 1 dari Weler. Pendapat kedua dari Sonia tidak kurangnya kepercayaan. Oke. Jadi ada 2 masalah yang muncul. Tidak transparan dan kurang kepercayaan. Nah, saya ingin bertanya lagi. Jika teman-teman sebagai ketua kelompok, anggap aja teman-teman ini semua ada ketua kelompok, punya masalah yang sama. Kira-kira apa yang akan teman-teman lakukan pertama kali? Ada yang mau menjawab? Mengecek kedua pihak. Mengecek. Oke, memanggil kedua pihak. Ada lagi? Sen? melakukan komunikasi antara kedua pihak. Oke, komunikasi atau diskusi. Ya. Oke, selanjutnya? Melihat pembukuannya seperti apa. Oke, jadi teman-teman memberikan 3 solusi. Ada berdiskusi, komunikasi, Dan mengecek. mencari solusi. Kira-kira kenapa? Kenapa itu? Mungkin Rizky, kenapa perlu mengecek itu? Kira-kira karena apa? Karena sebagai ketua kelompok harus apa? Harus? Karena sebagai kelompok kita harus mengetahui akar masalah terlebih dahulu. Oke, berarti kita harus tahu akar masalahnya. Sehingga kita tidak asal mereka-reka. Oh, karena ada ketidakadilan, kurangnya transparansi, ada tekanan musim panen. Padahal mungkin bukan ini masalahnya. Gitu. Masalahnya mungkin memang dananya tidak ada, mungkin. Ya kan? Mungkin karena memang bukan kurangnya transparansi, mungkin karena memang si pengelola keuangan ini tidak paham terkait bagaimana mengelola keuangan dengan baik. Jadi masalah itu perlu kita cek akarnya itu di mana. Sehingga dalam menyelesaikan konflik kita basminya itu dari akar. Mengurangi masalah. Itu poinnya. Nah, sehingga dalam sebuah perusahaan, apalagi dalam skala yang sangat besar, itu PR besar. Jadi ketika kita dipercayakan menjadi seorang manajer, seorang pemimpin tim, pengelola tim, segala macamnya, kita perlu pahami dengan baik kondisi. Dengan cara itu tadi, kita harus memperhatikan sekeliling. Kira-kira ada perubahan tidak? Kalau ada perubahan, kembali lagi ke slide ini. Ada perubahan tidak? Terus indikator kinerjanya itu tercapai tidak? Kemudian kita perlu mendengar keluhan langsung, mengevaluasi alur kerja, kemudian melakukan survei, sehingga ketika kita masuk di dalam pengelolanya, proses ini jalan dari identifikasi, ada klarifikasi, komunikasi, perbaikan SOP, budaya kolaborasi, kemudian pada tahap pemantauan dan evaluasi. Itu penting. Sehingga saya ingin bertanya kepada teman-teman, kira-kira refleksi singkat apa yang teman-teman dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang mau menjawab? Oke? Berdasarkan materi hari ini saya belajar bahwa konflik itu tidak perlu dihindari,
Ternyata konflik itu sangat berguna sehingga melalui konflik itu dapat melakukan penyelesaian masalahnya atau melakukan perubahan yang lebih bagus untuk kinerja pekerjaan. Oke, ada lagi? Menyambung dari yang Mas Teo tadi itu berarti berdasarkan hasil dari materi tersebut, solusinya itu kita harus berdiskusi, komunikasi supaya kita bisa menemukan solusi dari konflik tersebut. Oke, ada lagi? Pas? Pas? Oke, jadi sebenarnya intinya adalah konflik itu atau konflik dan stres di tempat kerja tidak bisa dihindari, pasti akan terjadi. Yang namanya kita manusia, kita hidup dengan pemikiran, pola pikir kita sendiri, sikapnya kita sendiri, sikap kita dalam merespons sesuatu itu tentu berbeda sesuai karakter kita masing-masing. Itu konflik itu pasti terjadi. Yang penting di sini adalah bagaimana mengelola, bukan menghilangkannya. Kenapa? Kembali kita lihat tadi itu kurvanya itu. Kalau tidak ada konflik sama sekali, perusahaan atau kinerja akan stuck. Ketika konflik itu naik, tapi bisa dikelola dengan baik, kita ada di puncak. Atau konflik kalau tidak dikelola, tentu konflik satu akan menimbulkan konflik yang lain, sehingga intensitas konflik itu tinggi, sehingga berdampak pada kinerja juga buruk. Jadi itu patokannya. Begitu juga dalam hidup, teman-teman. Saya rasa teman-teman nanti akan keluar dari program studi agribisnis, akan terjun ke dunia kerja, tidak hanya memikirkan konflik yang ada di dunia kerja, tetapi dalam diri juga perlu. Diri dengan keluarga, dengan relasi sekitar, dengan teman-teman mungkin, itu perlu. Jadi konflik itu tidak perlu dihindari, perlu dikelola. Dengan pendekatan manajemen konflik yang tepat, konflik dapat menjadi sumber inovasi dan peningkatan kinerja organisasi, terutama dalam dunia agribisnis. Karena teman-teman, kenapa saya tekankan agribisnis? Karena teman-teman ini adalah calon sarjana pertanian bidang ilmu agribisnis yang penuh tekanan dan kesehatan mental. Itu tentu nanti akan berdampaknya terhadap ini. Jadi mungkin sekian dulu untuk hari ini. Untuk tugas-tugasnya silakan dikerjakan, dikumpulkan paling lambat minggu depan, nanti dikirimkan melalui Classroom. Oke, mungkin ada yang mau menanggapi lagi sebelum saya akhiri? Cukup? Oke, cukup. Sebelum kita mengakhiri, kita akan berdoa. Saya minta Mas Yati untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman yang dimengerti dalam doa kita. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan masih menjaga dan melindungi kami dari awal perkuliahan kami sampai kami berbuat hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.